Halo Pak Charles. Baik. Tunggu. Tiga. Iya, sedikit info kepada Bapak Ibu, mohon duduk dengan tenang. Nanti akan ada tidak menghalangi jalannya untuk Mas Ram dan beliau. Saya tokonya Hot. Kemarin Bapak ke Morante itu. Iya. Orangnya Pak Salinses. Ya, sini. Kabar. Sini. Sebagai calon gubernur Jakarta, boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, kemudian adalah Bapak Charles Honoris sebagai wakil. Selanjutnya adalah Bapak Kuku Mulyanto, ibu tokoh masyarakat warga Citra dan Gulu. Baik, hadir berbagai semuanya saya jawab. Kita akan ada kata sambutan. Kita mulai dari Bapak Kuku dulu ya. Saya persilakan untuk Bapak untuk mengambil dari mic tersebut. Setelah dari kata sambutan dari Bapak Kuku, Bapak Charles dan kemudian Bapak Pramono, kita baru akan ada tanya jawab. Saya mohon Bapak Ibu hadir berbahagia duduk dengan tenang dan tidak ada yang untuk sedikit. Selamat malam, selamat datang para undangan semua. Terima kasih. Yang terhormat calon gubernur Jakarta, Bapak Pramono. Yang terhormat wakil ketua Komisi 9 DPR RI Bapak Charles Honoris serta seluruh warga Kelurahan Pegadungan, Kalideres maupun semua warga di luar kelurahan tersebut. Selamat malam. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Charles Honoris yang sudah mewujudkan pertemuan warga Citra, Taman Surya, dan Mogot Baru, Kalideres Permai, Puri Gardenia, Wisenda, Palmera, dan Relawan Baja. Terima kasih. Bersama calon Pak Gubernur Pak Pramono Anung, kesempatan hari ini kita bisa mengenal lebih dekat dengan pemimpin Jakarta 2024-2029. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah dulu dong. Bagaimana akan membimbing kita, daerah kita di DKJ, istilah ganti dari DKI ke DKJ. Kita juga akan mendengarkan juga pandangan dan gagasan dari Bapak Pramono Anung untuk menampung berbagai aspirasi dari Bapak dan Ibu untuk mengenai hal-hal yang penting untuk kesejahteraan dan kemajuan khususnya daerah kota Jakarta. Kami harapkan pertemuan ini dapat berjalan dengan baik dan semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas Pram, calon gubernur Jakarta. Mohon maaf, saya koreksi. Gubernur Jakarta selanjutnya. Yang saya hormati Pak Kuku, terima kasih banyak sudah bersedia memfasilitasi kegiatan hari ini. Bisa ngumpulin teman-teman Bapak Ibu sekalian dari berbagai perumahan yang ada di sekitar Cengkareng, Kalideres, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih sebelumnya sudah bersedia hadir pada kesempatan malam hari ini, bersedia hadir untuk bertemu dengan Mas Pram, untuk berdialog dan mendengarkan apa yang ingin disampaikan dan apa yang ingin dilakukan untuk memperbaiki kota yang kita cintai ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, selalu kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mas Pram mohon izin, saya sampaikan, saya laporkan bahwa yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh, ketua-ketua RT RW dan tokoh masyarakat ya yang ada di berbagai perumahan yang ada di wilayah Cengkareng, Kalideres dan Jakarta Barat pada umumnya. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di wilayah Mas. Mudah-mudahan hari ini setelah bertemu dengan Mas Pram, Bapak Ibu sekalian bisa menggerakkan warganya untuk memastikan kita menang dalam satu putaran. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah dong. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebelumnya
bahwa saya sudah diberikan kesempatan, dipercaya oleh Bapak Ibu sekalian untuk mewakili Bapak Ibu di DPR RI selama 3 periode. Dalam perjalanan saya selama 10 tahun, banyak sekali masukan, banyak sekali kritik, saran, dan keluhan terkait dengan berbagai permasalahan yang ada di Jakarta. Dan hari ini saya hadir di sini bukan mengkampanyekan Mas Pram, bukan sekedar atau bukan hanya karena saya adalah bagian dari tim kampanye, tetapi hari ini saya hadir di sini karena saya punya keyakinan bahwa Mas Pram dan Bang Dul bisa memperbaiki Jakarta menjadi kota yang lebih baik. Mas Pram dan Bang Dul akan membuat Jakarta sebagai kota yang lebih layak untuk dihuni oleh kita semua. Dan yang paling penting, Mas Pram dan Bang Dul akan membuat Jakarta menyala. Terima kasih Bapak Ibu. Pesan terakhir dari saya, mohon izin, saya mohon dengan sangat Bapak Ibu yang hadir di sini 27 November nanti bukan saja hadir di TPS, tetapi ajak keluarganya, teman-temannya, saudara-saudaranya untuk memberikan dukungan kepada kita, karena saya yakin kita semua punya harapan, punya mimpi untuk melihat Jakarta lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan, ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Pramono. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Charles yang saya hormati, Pak Kuku, Bapak Ibu, saudara sekalian. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih. Sudah diundang, melihat makan malamnya yang belum dimakan, saya rasanya ingin membuat Bapak Ibu bisa makan dengan baik dan kenyang. Saya adalah orang yang apa adanya. Saya nggak mau basa-basi. Saya sebenarnya jadi pejabat sudah 25 tahun. Menjadi sekretaris Presiden Megawati ketika umur saya masih 34 tahun. Terpilih menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR. 2 periode menjadi Menteri Sekretaris Kabinet di era Pak Jokowi. Sebenarnya saya sudah pensiun. Saya tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi calon gubernur. Tetapi saya adalah orang yang tidak pernah setengah-setengah dalam hidup saya. Begitu saya saya mau, saya bersedia dengan Bang Dul, maka dibandingkan dengan calon gubernur yang lainnya, saya keliling paling banyak. Lebih dari 250 titik. Setiap hari 10 sampai dengan 11 titik. Hari ini saya jam 6 pagi sama Pak Charles sudah ketemu dengan Mas Anies Baswedan. Boleh dilihat di medsos dan sebagainya. Jam 6 pagi. Kalau bagi saya biasa, saya yakin bagi Pak Charles pasti nggak biasa. Karena harus bangun jam 5 pagi berangkat. Karena pertemuannya jam 6 pagi. Saudara-saudara sekalian, kenapa ini kemudian saya bersedia melakukan itu? Awalnya saya nggak bersedia. Pasti saudara-saudara udah nonton YouTube, lihat TV, macam-macam, lihat podcast dan sebagainya. Kenapa saya tidak bersedia? Karena memang saya tidak pernah mempersiapkan. Ketika disurvei awal-awal saya 0%, tepatnya 0,1%. Karena memang saya udah terlalu lama tidak pernah mau muncul ke publik. Sama sekali tidak pernah mau. Karena penjaga dapur harus konsisten, harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi Presiden Jokowi 2 periode. Begitu mau saya keliling, saya setiap hari ke masyarakat. Seperti hari ini ada yang namanya belanja masalah. Tadi baru duduk aja sudah langsung mendapat masalah di tempat ini, terutama berkaitan dengan pengembang, terutama berkaitan dengan fasilitas, terutama berkaitan dengan masuk ke jalan tol yang kemudian ditutup dan sebagainya. Sehingga dengan demikian bagi saya ini adalah hal yang utama yang harus diselesaikan. Begitu saya keliling dari semua daerah, akhirnya saya berkesimpulan satu yang paling utama.
Saya tidak akan menawarkan sesuatu yang tidak mungkin saya kerjakan. Contohnya, membuat Pulau Seribu seperti Disneyland, nggak mungkin. Memindahkan balai kota ke Jakarta Utara, udah nggak mungkin. Membuat gym di tempat halte, nggak mungkin juga. Jadi saya akan melakukan hal-hal real yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian, terutama masyarakat di bawah. Ada yang namanya kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Jumantik, Dasa Wisma, dan sebagainya, kartu lansia yang menjadi problem utama di bawah. Bagi kalangan seperti Bapak Ibu sekalian, problem utamanya selalu masalah banjir, perumahan, akses keluar masuk, perizinan, kemudahan berusaha, transparansi, nggak dipalak, nggak dipungli. Itu selalu menjadi problem utamanya. Saya secara terbuka mengatakan, kalau memang ini amanah saya untuk menjadi gubernur Jakarta, maka saya berani untuk memutuskan hal-hal yang tidak populer. Bahkan mungkin saya lebih berani dari Pak Ahok. Cuma bedanya kalau Pak Ahok mutusin sambil marah-marah, kalau saya sambil senyum-senyum. Karena saya nggak perlu marah. Dan yang saya bisa janjikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak punya beban apapun. Nggak ada siapapun yang kemudian kalau saya, termasuk pada partai saya udah bicara sama Ibu Mega, Mbak, kalau memang saya ditugaskan, saya akan fight, saya akan berbuat sesuatu, dan saya tidak memikirkan 5 tahun lagi untuk dipilih kembali. Kebanyakan politisi pikirnya pasti 5 tahun lagi untuk dipilih kembali. Saya enggak. Karena untuk menjadi, enggak juga Pak, sini aja udah cukup. Karena keinginan saya setelah saya melihat, dari beberapa kali saya keliling, beberapa kali saya sempat menangis. Melihat persoalan-persoalan di Tanah Tinggi, Tanah Abang, Kosambi, kemudian sebagian juga di Cengkareng pada waktu itu, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Banyak sekali warga yang rumahnya tidak pernah bisa melihat matahari keluar rumah sampai 200-300 meter karena gangnya berhibit-hibitan. Bahkan di Tanah Tinggi saya ketemu namanya Ibu Suni yang rumahnya ditinggalin 12 orang, luasnya hanya 3x4, tempat tidurnya hanya 2, untuk tidur maka dibagi 3 shift, pagi, sore, malam hari. Itulah yang kemudian membuat saya semangat untuk fight, untuk menang. Pasti bapak-bapak tidak membayangkan ketika saya mendaftar tanggal 28 Agustus, elektabilitas saya 0,1%. Kalau hari ini saya nggak usah cerita, karena kerja keras, nggak ada yang namanya kerja keras tidak membawa hasil. Sekarang mohon maaf, buka aja nanti elektabilitas saya udah paling tinggi. Karena kerja keras, karena dukungan Bapak Ibu sekalian, karena para relawan yang banyak yang membantu, karena banyak orang yang tidak saya kenal akhirnya membantu. Tidak saya kenal sama sekali. Banyak billboard saya di pinggir jalan besar, billboard, videotron, saya nggak kenal. Demi Allah saya tidak kenal. Tapi akhirnya saya cari tahu kenapa kok saya sampai dibantu seperti ini. Rupanya orang membutuhkan sekarang ini pemimpin yang tidak punya beban. Saya tidak punya beban. Dan saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau saya jadi gubernur Jakarta, saya akan menjadi gubernur bagi semua agama, semua golongan, semua tingkatan, semua ras, semua etnisitas. Dan saya adalah gubernur untuk itu. Bahkan ketika saya diundang di beberapa acara, terutama kalangan non-muslim, Nasrani dan sebagainya, persoalannya sering gereja dan sebagainya, saya katakan, kalau saya jadi gubernur, bagi yang memang berhak untuk mendapatkan izin pendirian gereja, saya akan hadir untuk itu. Saya hadir sendiri. Termasuk di agama lain. Bahkan kalau di agama Islam orang diumrohkan bagi boti, boti ya, yaitu keagamaan. Kemudian agama lain juga harus sama, harus adil. Ada yang namanya Holy Land bagi agama Kristen dan sebagainya. Itu akan saya lakukan. Tetapi tentunya karena agama Islam paling besar, ya proporsinya menjadi lebih besar.
Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Jakarta dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 wajahnya berubah. Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, walaupun perpresnya belum ditandatangani. Pada waktu peralihan Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo, waktu itu kami sudah siapkan perpresnya, tetapi sampai hari ini belum ditandatangani. Artinya apa? 3-4 tahun ke depan Jakarta masih begini-begini aja. Walaupun statusnya sudah berubah, bukan lagi sebagai ibu kota, tetapi sebagai kota global, menjadi pusat perekonomian dan kebudayaan nasional. Apa itu kota global? Kota global kita sekarang menjadi kota yang bersaing dengan negara-negara global atau kota-kota global. New York, London, Singapura, Tokyo, Beijing, dan sebagainya. Jakarta sekarang nomor 74 dari 156. Nomor 1 New York, kota global nomor 1 yang paling baik. Singapura nomor 7. Manila nomor 72, Kuala Lumpur nomor 70, Bangkok nomor 42. Kalau saya menginginkan suatu hari mudah-mudahan Jakarta bisa menjadi 50 besar kota global ini. Apa yang perlu dirubah dari Jakarta? Secara prinsip sebenarnya yang paling menjadi kota Jakarta belum bisa naik kelas, sumber daya manusianya. Inilah yang harus dilakukan perbaikan. Kalau bapak-bapak yang hadir di ruangan ini, saya yakin pasti ini kan kelas menengah ke atas, middle class up, pasti punya usaha. Yang paling penting bagi bapak-bapak dalam kota global adalah nggak dipalak, nggak dipungli, nggak dipersulit, semuanya kalau bisa menjadi digitalisasi secara terbuka. Kalau saya jadi gubernur, itu yang akan saya lakukan, mempermudah. Karena saya sudah tidak punya beban, sehingga yang saya lakukan adalah mereformasi birokrasi pemerintahan yang ada di Jakarta. Termasuk di dalamnya adalah mengatasi berbagai persoalan kemacetan, banjir, polusi, dan sebagainya. Salah satu hal yang sudah saya lakukan ketika saya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, ini terakhir dari saya, sebelum nanti saya menutup. Saya sudah menerapkan apa yang disebut dengan work from everywhere. Birokrasi pemerintahan itu sebenarnya bisa bekerja dari mana saja. Dalam 5 hari kerja, saya terapkan 3 hari boleh dari mana saja, 2 hari di kantor. Apa yang terjadi? Jauh lebih produktif dibandingkan ketika yang namanya aparatur sipil negara ini harus setiap pagi bersusah-susah datang ke kantor. Rata-rata mereka tinggal di Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, Bekasi. Rata-rata mereka berangkat setelah sholat subuh. Jadi mereka rata-rata berangkat jam 6 dari rumah, baru sampai di kantor jam 8. Perlu istirahat setengah jam dan seterusnya, baru mulai kerja jam 9 dan seterusnya. Ketika mereka di rumah, begitu selesai sholat subuh, nggak perlu ke kantor. Jam 8 itu rata-rata pekerjaan yang kita berikan sudah saya terima di meja saya. Karena mereka kerjakan dari jam 6 sampai jam 8. Kan sekarang semuanya sudah serba pakai computerized. Maka dengan demikian itulah salah satu cara yang akan saya lakukan. Kepada sektor swasta bagaimana? Boleh mengikuti, boleh enggak? Terserah. Kan tidak semuanya bisa seperti itu. Dan yang berikutnya yang akan saya lakukan adalah melakukan privatisasi atau IPO atau membuat badan usaha milik daerah go public. Kenapa harus go public? Size-nya besar rata-rata. Tetapi pengelolaannya tidak transparan. Dimanapun perusahaan kalau sudah go public pasti transparan, dikontrol oleh publik. Maka itulah yang akan saya lakukan. Termasuk sebenarnya saya bisa cerita tentang Jakarta Funding yang saya gagas. Termasuk kemudian untuk membuat housing di Jakarta. Kalau saya menjadi gubernur, saya nggak akan membebaskan lahan, tetapi saya akan manfaatkan lahan-lahan idle yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta untuk housing. Contohnya, banyak sekolah kita, sekolah-sekolah yang luasnya di atas 1 hektar. Jam 3 sore sudah tutup.
SD. Jam udah tutup, Bapak Ibu boleh cek di tempat ini. Jam 3 sore sudah tutup. Kenapa nggak kemudian kita buat lantai 1, 2, 3 SD itu kita buatkan sekolah yang dengan fasilitas yang lebih bagus, kerjasama dengan pengembang. Lantai 4, 5 untuk co-working space. Setelah itu 6, 7, 8 ke atas untuk hunian. Dengan demikian apa? Dimanfaatkan. Problem utama di Jakarta adalah pembebasan lahan. Maka kenapa DP 0% Mas Anies tidak bisa berjalan maksimal? Karena itu tadi, nggak bisa urusan pembebasan lahan, nggak mudah. Juga Pak Ahok pada waktu itu membuat rumah di atas pasar, memindahkan orang-orang di pasar 3 tahun baru selesai. Pasar Jumat. Kalau saya lebih, ini bukan gagasan baru, di negara-negara dimanapun yang namanya milik pemerintah bisa digunakan, nggak ada pembebasan lahan. Kita kerjasama dengan pengembang secara terbuka, kita tawarkan yang saling menguntungkan. Misalnya IRA-nya sampai dengan 14, 15, pasti bapak-bapak di sini yang pengusaha pasti mau. Dan apa? Nggak dikejar-kejar aparat penegak hukum. Karena yang dilakukan adalah di tempat lahan yang dimiliki oleh Pemda. Maka dengan demikian puskesmas, kantor kecamatan, sekolah-sekolah, kantor kelurahan yang luasnya lebih dari 5.000, menurut saya bisa digunakan untuk itu. Dan pengembang yang akan bekerja sama dengan kita adalah betul-betul pengembang yang profesional. Saya karena lihat wajah bapak-bapak lebih tertarik untuk ngomongin duit, jadi saya akan menyampaikan yang terakhir. Pengalaman saya di pemerintahan sudah cukup lama. Saya berkantor di istana 15 tahun, nggak banyak orang yang seperti saya. Dalam periode terakhir saya dengan Pak Jokowi, membantu beliau membuat yang namanya Inafan, Indonesia Fund. Pada waktu itu modalnya 2 triliun, tambah 4 triliun, 6 triliun, sekarang Inafan size-nya udah lebih dari 100 triliun dalam waktu nggak lebih 4 tahun. Kenapa bisa? Karena leverage-nya adalah negara. Leverage-nya negara. Sehingga dengan demikian bisa melakukan investasi di mana saja leverage-nya negara. Bapak Ibu, para pebisnis tahu, kalau Bapak Ibu mau ke bank, ke apapun, pasti harus ada akuntan. Kalau negara kan nggak ada akuntan. Kalau saya menjadi gubernur Jakarta, maka saya akan membuat hal yang sama. Karena saya pada waktu itu membantu Presiden, Bu Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan yang lain. Paperwork-nya saya menyiapkan aturannya. Saya akan terapkan untuk di Jakarta. Karena pendapatan Jakarta hanya ada 3. Pajak, restribusi, dividen. Inilah pendapatan utama di Jakarta. Kalau kita bisa Inafan, bagaimana cara kerja Inafan? Inafan itu adalah funding yang sekarang ini banyak di mana-mana. Selama dikelola secara profesional, bukan ASN, bukan BUMD, harus 100% profesional. Apakah ada? Banyak orang-orang di Indonesia yang jagoan. Termasuk di Inafan di sekarang dikelola ada namanya Rida. Kebetulan teman saya, kebetulan waktu itu saya yang mencari. Sekarang size-nya besar sekali. Apakah masih ada orang Indonesia seperti itu? Banyak banget. Tetapi harus profesional. Nggak boleh kemudian orang-orang BUMD ikut campur. Nggak boleh kemudian gubernur, wakil gubernurnya ikut campur. Nggak boleh. Yang bekerja adalah 100% orang-orang profesional. Kalau itu terjadi, modalnya dari mana? Anggaran pendapatan belanja daerah kita itu 91 triliun. Dan setiap tahun boleh dicek, dibuka, di googling berapa sisa anggarannya, selalu 5-6 triliun. Saya akan ambil 3 triliun saja sebagai modal awal. Kemudian saya akan leverage Jakarta untuk mencari 7 triliun. Apakah bisa mencari 7 triliun dari leverage Jakarta? Gampang banget. 10 triliun udah lebih cukup. Lebih besar modal awal dibandingkan dengan Inafan. Yang penting dikelola secara profesional. Kalau itu bisa dilakukan, maka akan ada revenue baru bagi Jakarta. Dari mana? Dari Jakarta Funding. Sehingga dengan demikian saya meyakini kalau ini dikelola dengan baik, maka Jakarta anggaran pendapatan belanja daerah yang sekarang 91 triliun
di tahun 2025 ini, saya yakin akan bisa lebih dari 100 triliun. Dan untuk itu akan ada dana abadi yang bisa membantu persoalan-persoalan dasar di masyarakat. Untuk kemiskinan, kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, Jumantik, Dasar Wisma, terutama untuk lansia. Karena memang sekarang ini lansia sangat membutuhkan pertolongan dari pemerintah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itulah yang saya sampaikan. Saya lihat wajah-wajahnya kalau ngomongin duit lebih serius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki dari Citra Garden 2. Permasalahan yang timbul adalah masalah kemacetan, Pak. Di depan rumah sakit RSUD Kalideres. Yang sampai saat ini belum ada solusinya. Kita sudah sampaikan melalui kelurahan, kecamatan dari tahun lalu hingga sekarang belum ada penyelesaiannya. Waktu ketemu Pak Charles Honoris juga di acara di Citra 2, kita sampaikan hal yang sama juga. Mudah-mudahan dengan Bapak terpilih jadi Gubernur DKI 2024-2029, hal ini bisa terselesaikan, Pak. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan yang berada di Bapak Hengki ya. Bapak Guntur. Oke, silakan Bapak Guntur. Terima kasih. Selamat malam, Mas. Saya Guntur Siregar, Ketua RW 10. Saya bawa surat dari warga saya, nanti saya bisa berikan ke Mas Pram. Isinya adalah kami adalah perumahan yang pertama sekali di Pegadungan, di tengah sawah Komplek Merpati. Belum ada citra, belum ada murid. Bagaimana kami susahnya hidup di tengah sawah yang serba minim fasilitas. Kami buat sendiri. Jadi kalau dulu kami ngaspal sendiri, biayanya dari warga 100% swadaya warga. Jadi saya belajar bagaimana nyetir snowballs kalau libur. Kalau tidak libur saya terbang, kebetulan saya terbang. Saya terbang, sisanya saya mengabdi kepada masyarakat saya. Karena dari dulu saya turun naik RW. Jadi RW turun lagi, naik lagi, Jadi bagaimana kami meminta baru satu kali Pak di aspal, di overlay semua komplek itu berapa puluh tahun. Ini nanti suratnya dapat gelap. Kemudian yang kedua adalah masalah yang paling penting adalah air Pak. Air. Hampir 30 tahun kami menderita masalah air ini. Dari mulai zamannya Palija, kemudian sekarang sudah pindah ke PAM, dikelola DKI, kami bermasalah terus. Separuh warga kami dapat air bersih. Tidak tahu bagaimana instalasi yang jatuh. Separuh lagi enggak. Kalau buat sumur di daerah kita ini, kita sama-sama tahu asin Pak airnya, air tanah. Nah, tolong Pak, nanti di sini ada bagaimana kami menderitanya. Saya katakan menderita karena memang air adalah kebutuhan primer buat manusia. Kami itu kalau dibilang setiap pagi saja beli air itu 3 juta Pak. Uang warga itu keluar hanya beli air. Beli air. Demikian Pak, nanti ada di sini. Kemudian yang ketiga adalah karena kami dulu swadaya membuat aspal, kemudian saluran air belum pernah diapa-apain Pak. Jadi komplek Merpati sama-sama kita tahu adalah komplek paling rendah. Kalau hujan kencang, hujannya lebat, kata orang Betawi pasti banjir. Banjir Pak. Kami kerja bakti untuk bagaimana menjarukan air supaya cepat lalu dari tempat kami. Tapi sulit Pak, air itu mencari tempat yang paling rendah. Paling rendah. Jadi kami banjir. Sedangkan komplek kami selalu diusulkan oleh kelurahan dan kecamatan untuk apa? Untuk memikirkan bagaimana kami jadi juara Adipura. Sering kami dapat Adipura. Tetapi apa yang kami dapat? Yaitu perjuangan sendiri swadaya terus. Saya nyetir Stonewall, saya belajar bagaimana di PO Stonewall segitu besar. Tidak ada, kalau beloknya diputar 3 kali belum tentu belok dulu, masih lempang kemudian. Kalau pesawat tinggal belok. Saya tahun 78 saya udah
nerbangin pesawat dari tahun 78. Begitu enaknya. Begitu turun ke Stonewall, waduh nggak tahu deh, saya mau cerita. Jadi demikian Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir, ini adalah sudah sama-sama kita tahu para RW, RT, katanya mau naikin 2 kali lipat. Apa betul? Saya barusan 2 kali lipat. Bertanya kehidupan kita semua ini apa betul? Ya kan? Masalah tadi Pak Mas Pram tahu, ini dari mana-mana saya nggak tahu. Tapi pertanyaan itu bukan yang tadi saya. RT saya menanyakan uang operasional 2 juta nggak cukup Pak. Nggak cukup. 17 Agustus mereka disuruh bos handuk dengan orang. Berapa harus handuk? Nggak cukup 2 juta. Kemudian ada lagi Lebaran. Suruh buat apa? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Berapa Pak spanduk? Nggak cukup 2 juta. Itu pertanyaan saya Pak. Saya serahkan ini dari Bapak. Oke, berikan tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Guntur. Iya, terima kasih Bapak. Mas Pram, izin bertanya. Mas Pram, kalau saya lihat dari debat Mas Pram dengan calon yang lain di terakhir, disebutkan bahwa calon yang satu itu dekat Mas Pram sama pemerintah yang sekarang. Mas Pram, kekhawatiran kita nomor 1 adalah nanti kalau Mas Pram kepilih, gimana program-program Mas Pram ini bisa berjalan jika, maaf nih Mas Pram, hubungan dengan pemerintah yang sekarang kita tahu berseberangan. Jadi nanti program Mas Pram yang bagus-bagus itu selalu dijegal dengan alasan dana tidak turun dari atas. Pertanyaan kedua Mas Pram, saya juga mau tanya aja. Kita tahu Jakarta ini macet banget Mas Pram, dan saya berharap sekali nih Mas Pram, pembantuan kita, solusinya apa? Jangan, apakah progresif lagi pajaknya kayak yang sebelumnya? Lalu yang namanya PBB kok, ya Mas Pram tahu ya, yang sebelumnya itu dinaikkan luar biasa. Yang mungkin kalau yang lain nggak terlalu khawatir, kalau buat kita cukup terasa Mas Pram. Ya, mudah-mudahan kita berharap Mas Pram tidak punya program untuk menaikkan PBB lagi ya Mas Pram. Kita dulu Ayu yang akan bertanya, silakan. Selamat malam Mas Pram. Saya dari RW 15 Pegadungan. Problem yang kami hadapi, pengembang perumahan kami sampai saat ini setelah 30 tahun lebih belum menyerahkan fasos-fasos. Akibatnya kami sebagai warga ini sangat dirugikan. Got, jalanan rusak, kami harus perbaiki sendiri. Dan sekarang ini yang sangat tragis terjadi di wilayah kami, ya ada sekelompok orang yang menguasai tanah Pasu. Setelah kami datang ke developer seakan-akan tidak menanggapi. Malah terkesan seakan-akan seperti ada kerjasama. Ada pembiaran. Di lahan Pasung kami ini sekarang menjadi penampungan sampah. Setiap hari ada mobil PU sampai 45 mobil. Ini kan aneh sekali. Sementara setahu saya setiap RW itu hanya dapat fasilitas 1 mobil PU untuk mengangkut sampah. Nyatanya setiap hari ini ada 45 mobil. Saya sudah laporkan ini, tidak mendapat tanggapan. Belum lama ini kantor sekretariat kami yang berdiri di atas tanah Pasung diserobot. Saya laporkan kembali ke developer, tidak mendapatkan tanggapan. Saya membuat laporan ke Polres, sampai saat ini pun tidak ada tindak lanjut. Demikian Mas Pram. Terima kasih. Oke, berikan. Saya akan menjawab hal yang bisa saya lakukan dan tentunya tidak semuanya bisa saya lakukan. Yang pertama mengenai kemacetan. Pasti ini karena ada penyempitan jalan, kemudian atau banyak orang berjualan di sepanjang jalan. Tetapi yang paling utama pasti penyempitan. Saya nggak tahu, saya belum pernah lihat persoalan real di masyarakat. Tetapi kalau saya
Saya lebih senang turun ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini bersama dengan masyarakat. Yang bisa saya janjikan hari ini adalah kalau saya jadi gubernur, saya akan cari Pak Eki. Kita bersama-sama untuk mengatasi ini. Kalau saya bilang saya selesaikan hari ini, pasti saya bohong. Udah, kita sama-sama nanti kita selesaikan. Itu memang tugas pemerintah untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu. Jadi nanti kita selesaikan bersama. Pak Guntur, Bapak tadi kelihatannya pertanyaannya sedikit tapi banyak banget. Tapi yang paling utama Pak yang saya tangkap dari apa yang Bapak lakukan, pasti Bapak tinggal di tempat itu sudah cukup lama dan berjibaku untuk mengawali, tetapi problemnya sampai hari ini tidak tuntas. Termasuk persoalan air tadi Pak. Memang persoalan air di Jakarta ini paling utama adalah pipanisasinya tidak berjalan dengan baik. Jadi ada pergantian dari yang dulu, kemudian yang baru dikelola oleh PDM sebelumnya, tetapi pipanisasinya tidak pernah diperbaiki. Maka salah satu program yang akan kami lakukan adalah melakukan pipanisasi. Pada sekarang ini sumber airnya selain Jatiluhur sudah ada juga yang dari Tangerang, waduk dari Banten, waduk yang baru. Hanya memang waduk yang baru dari Banten ini begitu mau masuk Jakarta lewat BSD, Alam Sutra dan sebagainya udah disedot terlebih dahulu. Tapi masih ada, karena memang jangka panjang itulah yang akan menjadi sumber air untuk Jakarta. Sehingga penanganannya mudah-mudahan Pak Guntur nanti kita pelajari bersama. Saya ingin tahu apa yang terjadi detail dengan itu. Mengenai kebutuhan air sampai Bapak harus mengeluarkan 3 juta dan sebagai warga, menurut saya ini hal yang tidak boleh terjadi. Artinya memang secara manajerial ada sesuatu yang belum terselesaikan di warga. Mengenai banjir Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada prinsipnya banjir di Jakarta itu ada 3. Satu, banjir karena kiriman, yang kedua banjir lokal, yang ketiga adalah banjir rob. Banjir kiriman sebenarnya sekarang sudah turun sekali, karena sudah dibangun 2 waduk di atas Sukamai dan Ciawi. Sehingga kenapa kemudian pintu air itu sudah tidak pernah lagi menjadi isu. Walaupun hujan deras di Bogor, karena sudah ditahan di atas sebagian besar. Tetapi yang lebih sering adalah banjir lokal. Kenapa ini? Karena salurannya tidak tidak digali, sampahnya menumpuk, kemudian pompanya tidak dijalankan dengan baik. Di Jakarta ini ada 12 pompa. Sekarang ini yang efektif 6-8 pompa. Sehingga menjadi tugas pemerintah Jakarta untuk menyiapkan itu. Jangan kemudian karena sudah banjir baru pompanya dihidupin. Kenapa di PIK relatif tidak banjir? Karena mereka menyiapkan pompa sendiri. Sehingga dengan demikian persoalan banjir itu selain yang tadi saya sampaikan ada lokal, ada kiriman, yang satu lagi rob. Kalau air laut itu mengalami kenaikan. Memang untuk kenaikan air laut tidak bisa dipungkiri bahwa itu pasti akan terjadi. Maka ya itu tadi, pompanya harus dihidupkan. Tetapi relatif sekarang ini untuk rob, banjir rob itu lebih teratasi sejak di sepanjang PIK dan seterusnya itu mereka sudah punya pompa sendiri. Maka dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banjir lokal yang terjadi di tempat Bapak Ibu sekalian, salah satunya kontribusinya pasti juga dari warga sendiri. Salurannya ada yang tersumbat dan sebagainya. Tetapi apa yang menjadi tugas pemerintah Jakarta? Kalau sungai-sungainya sudah harus dikeruk, digali, seringkali tidak digali. Padahal itulah salah satu hal yang harus dilakukan. Maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Ahok sudah benar. Di tempat-tempat itu memang harus ada pengawas untuk melakukan penggalian dan sebagainya. Jadi saya nggak malu hal-hal yang baik dari gubernur-gubernur sebelum saya. Apakah itu Pak Ahok, Mas Anies, Pak Sutioso, Bang Yos, pasti saya lanjutkan. Tetapi yang tidak baik kita sempurnakan. Nah, pertanyaan yang paling penting dari Pak Guntur itu tentang insentif RT RW tadi.
Pak Guntur, saya pikir tadi saya nggak sampaikan karena ini kan para yang saya pikir nggak perlu ini gitu. Tapi ini berlaku bagi semua daerah. Insentif memang untuk RT, kalau saya jadi gubernur, saya kalikan dulu. RT dari 2 menjadi 4 juta, RW dari 2,5 menjadi 5 juta. Dan yang paling penting sebenarnya bukan dikalikan 2-nya. Yang paling penting adalah laporannya nggak perlu seperti yang sekarang. LPG-nya berbelit-belit, ngapain? Maka LPG-nya nanti Pak Guntur dan teman-teman sekalian yang ketua RT RW ini cukup tanda tangan itu pun secara online. Nggak perlu, karena apa? Siapa sih yang mau baca, mau ngecek sebenarnya dari ini? Nggak mungkin lah. Jadi kita ini kadang-kadang hal yang mudah dibuat sulit diri sendiri. Jadi itu Pak Guntur ya, jelas. Yang berikutnya Pak Christopher di Jakarta ini, semua gubernur sebenarnya nggak pernah yang pemilihan langsung, nggak pernah sama dengan pemerintah yang sedang berkuasa di pusat. Ketika Pak Jokowi, gubernurnya Pak SBY. Ketika Mas Anies, gubernurnya Pak Jokowi. Ketika Pramono Anung, gubernurnya Prabowo. Nggak ada yang, dan nggak pernah ada masalah. Dari itu nggak bisa sebenarnya pemerintah pusat kemudian mempersulit pemerintah daerah, udah nggak bisa. Tetapi saya yakin, hakul yakin pasti bisa bekerja sama baik dengan siapapun. Karena track record saya, bapak-bapak boleh lihat, saya ini bisa bertemu dengan siapa saja. Nggak ada pernah ada handicap atau hambatan saya pribadi, karena memang saya dalam berpolitik hampir tidak punya musuh. Ngapain punya musuh? Bahkan kalau bapak-bapak perhatikan dalam debat saya, ada salah satu capres nomor 2 yang berapi-api tiba-tiba bilang, saya ini dapat bintang 1, bintang 2, bintang 3, dapat karena Mas Pramono Anung, maka saya doakan Mas Pram jadi presiden. Itu bukan muji, itu malah menjerumuskan. Termasuk Pak Ridwan Kamil yang mengatakan dalam debat, kalau dilihat, ini guru saya. Karena memang saya selama ini bagi siapa saja saya nggak tahu. Bapak-bapak perhatikan, saya tidak pernah mau tahu urusan calon gubernur lain, nggak pernah. Karena saya merasa bahwa lawan saya bukan nomor 1 atau nomor 2, lawannya siapa? Diri saya sendiri. Diri saya sendiri. Kalau saya malas-malasan, bilang gimana bisa rakyat tahu, bisa rakyat kenal dan sebagainya. Seperti malam ini, saya harus ini. Saya masih ada satu acara lagi loh. Ini bukan acara terakhir. Mulai pagi dari ini Pak Carlos ini sebagai saksinya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk itu pasti saya tidak ada handicap sama sekali. Nah kemudian bagaimana dengan macet? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang ini salah satu problem utama di Jakarta adalah kemacetan. Jakarta udah tidak bisa lagi diselesaikan dengan Transjakarta, nggak bisa. Harus Trans Jabodetabek, nggak bisa Transjakarta. Problem utama di Jakarta adalah orang pagi dari Saben area, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Cianjur bahkan. Rata-rata masuk ke Jakarta pagi itu 4,5 juta, 4 sampai 4,5 juta. Sore kembali 4,5 juta. Dan rata-rata 70% menggunakan kendaraan pribadi. Inilah yang menjadi penyebab utama kemacetan Jakarta. Termasuk tadi ketika saya ke sini, saya lihat kemacetannya juga luar biasa. Mereka mencari nafkah di Jakarta, harus pulang kembali ke rumahnya. Itulah penyebab utamanya. Bagaimana cara mengatasinya? Di Jakarta ada 15 golongan, yaitu TNI, Polri, pensiunan. Pak Guntur nggak tahu termasuk pensiunan atau bukan. Disabilitas, atlet, bla 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 bla, ada 15 golongan yang naik busway gratis. Kalau saya jadi gubernur, bukan hanya naik busway gratis saja bagi warga Jakarta, tetapi bagi 15 golongan warga Jakarta dan Saben area
naik MRT, Transjakarta, busway, LRT gratis. Untuk apa? Supaya mereka mau naik transportasi umum. Jaklingko-nya juga diperluas. Sehingga ketika bapak-bapak misalnya di Citra ini keluar dari rumahnya, nggak boleh lebih dari 500 meter nggak ada fasilitas transportasi umumnya. Di Jakarta ini sebenarnya sudah 84% terkoneksi, tapi baru dimanfaatkan 26%. Dan itu terutama pagi dan sore hari. Bapak-bapak coba sekali-sekali iseng dari jam 9 sampai dengan jam 3 sore. Nanti hanya jam 12 sampai jam 1 yang akan ramai. Transportasi publik kita itu kosong. MRT, LRT, KRL, busway kosong. Kenapa? Karena kita itu aktivitas yang membuat macet itu pada jam-jam yang sudah terdeteksi. Maka kalau saya selain membebaskan 15 golongan tadi, sehingga orang dari Bekasi, dari Depok, dari manapun sudah punya kepastian kalau uangnya terbatas, maka dia mau kemanapun dia bisa gratis. Dan transportasi kita sebenarnya relatif sudah cukup baik. Problemnya adalah budaya naik transportasi umum masih rendah. Untuk itu harus ada insentif untuk itu. Sehingga dengan demikian kami akan menerapkan itu selain yang saya katakan tadi, work from everywhere. Sehingga orang bisa dari mana saja. Dan itu pasti akan mengurangi kemacetan yang luar biasa. Kemacetan di Jakarta 1 tahun menyebabkan uang dibakar lebih dari 81 triliun. Sangat besar dibandingkan dengan subsidi yang harus diberikan ke itu. Maka saya mengambil keputusan itu dan saya melihat respon publik terhadap itu luar biasa. Kepada PBB Pak Christopher, dulu zamannya Ahok, rumah 1 miliar ke bawah bebas. Zaman Mas Anies 2 miliar ke bawah bebas. Sekarang tiba-tiba semuanya ditarik. Betul kan? Kalau saya pakai 2 miliar, saya akan 2 miliar ke bawah, saya bebaskan. Kenapa? Sebenarnya kontribusi Jakarta dari PBB nggak besar. Yang besar adalah dari aktivitas bisnis perpajakan. Di Jakarta ini perpajakannya kurang lebih 3.000 lebih triliun. Jakarta hanya kecil sekali menerimanya karena lebih banyak diambil pusat. Maka karena saya pengalaman panjang di pemerintah pusat, saya tahu caranya bagaimana supaya bagian Jakarta itu bisa naik. Karena Jakarta dibandingkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat paling kecil porsi untuk persentase. Sehingga dengan demikian kita bisa negosiasi itu selain Jakarta Funding yang tadi saya sampaikan. Payung, mengenai fasum dan sebagainya. Kalau saya jawab, saya bisa melakukan itu, saya bohong Pak pasti. Melihat aja belum pernah. Maka saya akan dengan Pak Ayu saya duduk, kita panggil nanti developer, kita selesaikan bareng-bareng, termasuk ormas yang mau ganggu. Nggak boleh siapapun bisa semena-mena di ruang yang dimiliki. Nggak boleh. Dan saya Pak, yang begitu-begitu saya nggak tahu. Bener, dan nggak ada orang yang bisa mengatur saya untuk urusan itu. Terakhir dari saya, karena saya masih ada satu acara. Kalau saya terpilih menjadi gubernur Jakarta, saya akan bilang sama Pak Charles, undang lagi bapak-bapak ini untuk kumpul kita. Karena saya tidak mau janji saya itu menjadi catatan di atas. Lebih baik saya selesaikan. Karena saya nggak akan berjanji sesuatu yang tidak bisa saya kerjakan. Kalau saya janji misalnya lah, membuat gym di tempat ini, ada gym bisa. Apa di Disneyland dan macam-macam lah, pokoknya itulah. Pasti nggak bisa. Termasuk membangun JIS baru aja nggak bisa Pak, saya sampaikan. JIS itu pembebasan lahannya dari tahun 1992. Baru bebas, betul-betul bebas di zamannya Pak Jokowi.
baru dibangun di zamannya Pak Anies. Sekarang belum selesai sepenuhnya. Kalau saya jadi gubernur, apa yang saya lakukan? Saya akan selesaikan legasinya Mas Anies tadi. Problem di JIS apa sih? Transportasi. Teman-teman mungkin ada yang nonton Bruno Mars di tempat ini, atau Dewa, yang datangnya semangat, begitu pulang marah-marah, jalan kaki lebih dari 2 jam, antri dan sebagainya. Karena apa? Transportasinya belum selesai. Maka kalau saya jadi gubernur, saya akan fight dengan pemerintah pusat. Begitu mentok Ancol, jangan ke kiri ke Marina saja, harus ke kanan, ke JIS, lewat JIS kemudian sampai dengan Tanjung Priok. Dan ini kan akan menjadi jalur yang padat banget. Maka dengan demikian, kalau dari Tanjung Priok sampai dengan Jakarta Selatan, Pondok Labu tersambungkan, orang akan lebih memilih naik transportasi umum. Termasuk KRL-nya. Sekarang yang lewat di JIS itu 30 menit sekali. Padahal harusnya kalau mau lancar 3-4 menit sekali KRL-nya harus lewat. Termasuk LRT-nya. Kalau itu jadi, maka yang namanya JIS itu akan menjadi legacy baru. Walaupun ini yang memulai membangunnya Mas Anies. Tapi sebenarnya pembebasannya mulai 92 zaman Pak Harto. Jadi kalau ada orang yang datang ke Jakarta mengatakan saya akan bangun JIS baru, di mana dibangunkan? Untuk pembebasan lahan di Jakarta tidak gampang. Sehingga itulah yang saya ingin sampaikan. Saya ingin mengerjakan sesuatu yang real, yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yung. Oh iya, tadi saya dari beliau. Iya dari Abi mau ngasih apa Pak? Oh iya, pakai itu. Siap. Pak, mau ngomong apa? Siap. Ya, Guntur. Oke, kita ada foto bareng bersama Mas Pram. Kita akan menuju dari acara ini, dipersilakan. Di atas saja. Terima kasih ya. Ayo, 3 semua yuk. Bapak Ibu, 3. Ya. Oke, saya mau sebentar Mas Pram langsung naik ke atas. Kita mulai dulu. Ya. Oke, siap semuanya. Ada yang ketiga Pak. Kamu boleh naik dong. Kamu mana di sana? Ayo.